Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiqul musaffa'u fil mahsyar salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa asharihi wa ansarihi wa atma'ihi bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dimudahkan melangkahkan kaki bersama-sama hadir di tempat yang agung dan mulia ini, di rumah Allah untuk bersama-sama menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah dan niat kita selalu dicatat sebagai nilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan salam dan sahabatnya akan diberikan kita selalu umatnya, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Tak kalah pentingnya wasiat yang selalu disampaikan oleh khatib dalam setiap mimbar khutbahnya, yaitu wasiat takwa. Semoga kita diistiqomahkan dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya saat ini kita hidup di dunia yang fana, dan pada akhirnya kita akan mengalami kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan kematian. Dan kita setelah kehidupan dunia ini akan mengalami atau singgah di kehidupan di alam barzakh, yang tentunya kehidupan alam barzakh ini akan lebih lama dari kehidupan dunia akan kita tempati saat ini, dan kehidupan alam barzakh akan lebih pendek kalau dibandingkan saat kita nanti sudah mengalami di alam akhirat. Yang sudah barang tentu kehidupan dunia ini lebih pendek, dan kehidupan alam barzakh akan kita alami lebih lama. Maka baginda Rasulullah SAW memberikan pesan nasihat kepada kita selaku umatnya, bahwa kehidupan dunia ini perlu bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kita hidup bahagia, sejahtera, selamat, dan barang tentu kita di alam barzakh pun mengalami kehidupan yang akan kita rasakan, dan tentunya perlu bekal yang sebanyak-banyaknya. Baginda Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita selaku umatnya, bekal yang akan kita bawa, yang akan kita rasakan manakala kita perbuat, kita amal di dunia ini, yaitu 4 amalan yang akan menjadi penerang di alam barzakh atau alam kubur. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Amalan yang pertama, yaitu Nabi Rasulullah SAW berpesan, amalan yang akan menjadi penerang di alam kubur, yaitu amalan menjaga sholat 5 waktu. Begitu pentingnya amalan sholat 5 waktu ini,
yang menjadi amalan bagi kita untuk menjadi wasilah penerang di alam kubur. Begitupun hebatnya diri kita, begitu tingginya jabatan kita, banyaknya harta kita, maka akan sia-sia manakala tidak melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Tidak ada nilainya di hadapan Allah, karena amalan yang lain tidak sebanding dengan amalan sholat. Maka baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jaga sholat 5 waktu. Sholat jangan diabaikan, sholat jangan dilalaikan. Kalau sholat adalah amalan yang utama, menjadi wasilah di alam kubur kelak nanti, maka kita jaga amalan sholat itu yang utama waktunya, caranya, dan tempatnya. Maka ini menjadi penting kita memperhatikan tentang waktu sholat, kerjakan keutamaan waktunya di awal waktu, dikerjakan cara berjamaah, dan tempatnya yang mulia, yang terbagus adalah di masjid. Ini akan menjadi penolong diri kita. Kalau kita sudah memprioritaskan bahwa sholat adalah amalan utama, maka akan kita jaga amalan sholat tersebut di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Amalan yang kedua yang akan menjadi asbab penerang alam kubur kita adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman mengingatkan kepada kita selaku hamba-Nya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata atau menyesali, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini amalan dunia yang akan menjadi penyesalan ahli kubur. Jikalau dia dikembalikan di alam dunia, bukan dia akan menambah sholatnya, bukan dia akan menyebut hajinya, zakatnya, puasanya, tapi akan menyempurnakan sedekahnya. Begitu baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, begitu dahsyatnya sehingga baginda Rasulullah membuat perumpamaan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di saat bumi ini diciptakan oleh Allah SWT, maka semuanya bergetar begitu hebatnya. Maka Allah pun menciptakan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Allah ciptakan dengan kekuatan gunung-gunung. Maka bumi pun itu terdiam, tidak bergerak lagi. Subhanallah. Maka para malaikat pun bertanya dan heran, ya Rabbi, adakah dari penciptaanmu ada yang lebih kuat daripada gunung? Maka Allah menjawab, ada ciptaanku yang lebih kuat daripada gunung, yaitu ciptaanku yang berupa besi. Maka besi akan lebih kuat daripada gunung. Maka timbul pertanyaan lagi dengan heran, malaikat pun bertanya, ya Rabbi, adakah ciptaanku yang lebih kuat daripada besi? Maka Allah jawab, ada, yaitu berupa api. Api akan lebih kuat daripada besi. Dan besi pun akan dikalahkan lagi oleh kekuatan air. Maka para malaikat pun bertanya kembali, ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Maka Allah jawab,
ada, yaitu berupa air, berupa angin. Maka angin akan lebih kuat daripada dahsyatnya air. Maka para malaikat pun bertanya dengan penuh penasaran, "Ya Rabbi, adakah penciptaanmu yang lebih kuat lagi dari segalanya?" Maka Allah pun menjawab, "Ada amalan yang lebih kuat daripada gunung, lebih kuat daripada besi, lebih kuat lagi daripada api, lebih kuat dari air dan angin. Amalan anak Adam, yaitu bersedekah di jalan Allah yang tangan kanannya mengeluarkan dan tangan kirinya tidak mengetahuinya." Artinya yang diberikan dengan cara ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Begitu dahsyatnya sedekah yang dikeluarkan. Kita tahu bahwa sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan menjadi penolong kita baik di dunia, lebih-lebih nanti di alam barzakh sampai di alam akhirat. Maka harta yang dititipkan oleh Allah, oleh kita, yang kita miliki, boleh jadi berupa harta, boleh berarti jabatan dan kedudukan. Itu jadikanlah menjadi sarana kedekatan kita, ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai rezeki kita, harta yang kita miliki menjadi sumber fitnah, sumber malapetaka, sumber dosa yang akan mengantarkan diri kita, yaitu diterahkan oleh Allah SWT. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah amalan kedua setelah sholat, yaitu sedekah di jalan Allah. Tidak hanya harta yang kita miliki, boleh jadi kita harta tidak memiliki, ada ilmu, ada tenaga, ada waktu yang kita luangkan, yang kita sisihkan menjadi asbab sedekah kita. Selanjutnya baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk amalan yang ketiga, yaitu menjadi penerang di alam kubur, yaitu bacaan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Di alam kubur ada pertanyaan, mana kita buka? Apa kitabmu? Boleh jadi di dunia ini kita bisa menjawab, kitab saya adalah Al-Quran. Tapi bagaimana pertanyaannya? Bisakah Al-Quran menjadi rahmat di alam kubur kita? Manakala Al-Quran diabaikan, perintah-perintah dan nasihatnya, larangannya selalu kita tunaikan, dosa-dosa yang ada perintah dalam Al-Quran sering kita masih kita lakukan. Mari kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Itulah Al-Quran akan menjadi rahmat kelak kita di alam barzakh. Baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat, "Nawiru bilakum fi shalah wa qiraatul Quran." Hiasilah rumahmu dengan sering membaca Al-Quran, dengan sholat. Keutamaan sholat yang wajib di masjid, yang sunnah lebih utama kita kerjakan di rumah. Biasakan di awal waktu, di awal pagi kita membaca surat-surat pendek, pembuka hari, tutup dengan akhir hari kita, selalu dengan bacaan Al-Quran. Walaupun mungkin hanya bacaan yang pendek-pendek, tapi istiqomah itulah yang akan menjadi asbab penerang alam kubur kita, manakala kita bisa mengamalkan. Yang terakhir, baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat amalan penerang alam kubur kita, alam barzakh kita, yaitu bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Amalan yang ringan tapi berat di hari yaumul hisab, hari pertimbangan nanti amal kita, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita belum sempurna, tapi boleh jadi karena kita mengamalkan amalan yang ringan tapi berat timbangannya di sisi Allah. Mari kita di setiap saat dan keadaan apapun, baik berdiri, baik mau tidur, baik berjalan di rumah, dalam perjalanan, usahakan tasbih, tahmid, tahlil. Mari kita amalkan, dan amalan seperti itulah Allah janjikan akan membantu menjadi penerang alam barzakh kita. Semoga
Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan apa yang telah dinasihatkan dalam Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW, dan bekal sebaik-baiknya di dunia ini. Ad-dunya badrul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang, bekal kita mencari di dunia. Sholat tempatnya di dunia ini, sedekah tempatnya di dunia ini, Al-Quran kita baca di dunia ini. Kapan lagi kita sempatkan untuk menunaikan amalan tersebut? Ketika kita sudah mati, tentunya tinggal hanya balasan. Makanya bekal sebaik-baiknya adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita husnul khatimah, membawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurbi dzikr walhamdu anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mayyid sabirin ya asisi nasirin muyassir syakirin hamidi syukri wa mawahhibil muqtaridil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am aslama li amrihi fi ma hakama wa baram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntaha dhukur salatan daiman bila fanain wala futur tasalaman tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah. Innallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minin min ibadihi wa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika muqarrabin wa ahli ta'atika asma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma afih alaina sabra muslimatika man fansurna 'ala qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Inshallah.